Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita akan melanjutkan kembali dan insyaallah pembelajaran kita adalah akhir dari pembahasan keutamaan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar bacaan Al-Qur'an. Yang pertama, sering kita dengar kaum muslimin setelah membaca Al-Quran membaca Shadaqallahul Azim. Bagaimanakah hukum dari bacaan Shadaqallahul Azim yang ditimbang oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sering sekali kita mendapatkan ketika seseorang sudah membaca Al-Quran, ia mengucapkan Shadaqallahul Azim. Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala pernah ditanya tentang ini. Beliau mengatakan, kebiasaan banyak orang mengucapkan Shadaqallahul Azim ketika selesai membaca Al-Quran adalah kebiasaan yang tidak ada landasan dalilnya, sehingga tidak selayaknya dijadikan sebagai kebiasaan. Berdasarkan kaidah syariat, hal itu bahkan termasuk bid'ah jika orang yang mengucapkannya tersebut meyakini bahwa hal itu termasuk sunnah. Hendaknya hal ini ditinggalkan dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan karena tidak ada dalilnya. Akan tetapi di sana orang-orang mengatakan ada dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul shadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa" dalam surat Al-Imran ayat ke-95. Bagaimana menjawabnya? Jawaban beliau Syekh bin Baz rahimahullah, hal ini bukanlah dalil. Allah Ta'ala hanya memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada mereka ahli kitab tentang benarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya yang agung, baik kitab Taurat dan lainnya, yang membenarkan isi kandungan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada hambanya. Sehingga hal ini bukanlah dalil bahwa dianjurkan atau disunahkan untuk mengucapkan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran, karena hal itu tidak diajarkan dan tidak dikenal oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membaca Al-Quran pada awal surat An-Nisa di hadapan Nabi SAW, sampailah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah hal orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Surat An-Nisa ayat 41. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hasbuk, cukup." Ibnu Mas'ud berkata, lalu aku menoleh kepada beliau dan tiba-tiba mata beliau sallallahu alaihi wasallam sembab. Beliau menangis karena teringat dengan kedudukan yang mulia ini pada hari kiamat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud Shadaqallahul Azim, tetapi Rasulullah mengucapkan hasbuk, cukup saja. Kesimpulannya, menutup bacaan Al-Quran dengan ucapan Shadaqallahul Azim itu tidaklah memiliki landasan dalil dalam syariat. Adapun jika seseorang mengucapkannya pada kondisi tertentu karena ada sebab-sebab yang menentukan hal itu, maka hal ini tidak masalah atau dibolehkan. Jadi jika terdesak, ya harus membaca tersebut dalam kondisi tertentu, yang misalnya dipaksa atau dalam sebuah acara yang di situ diwajibkan untuk membaca Shadaqallahul Azim, mungkin hal ini yang dimaksud oleh Syekh, maka tidak mengapa. Tetapi apabila kita membiasakannya, maka ini bukanlah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dikatakan Syekh bin Baz ketika mengomentari hukum membaca Shadaqallahul Azim. Kemudian yang kedua adalah permasalahan membaca Rabbighfirli amin. Membaca Rabbighfirli setelah membaca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian Rabbighfirli amin. Rabbighfirli, ya, membaca Rabbighfirli setelah membaca Al-Fatihah, ya, memang di sana ada sebuah hadis yang menceritakan tentang membaca Rabbighfirli setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, bagaimanakah hukum Rabbighfirli setelah membaca Al-Fatihah? Apakah ini dicontohkan oleh Nabi SAW ataukah tidak? Mari kita simak penuturan para ulama yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan esok hari.
Demikianlah ilmu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.